Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib pada Jumat ini, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan jamaah semua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, dan takwa di dalam tingkah laku kita sehari-hari, sehingga tidak wafat kita melainkan dalam keadaan bertakwa. Ayyuhal ibadah rahimakumullah, alhamdulillah, nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat luar biasa apabila kita diberi kenikmatan bisa ibadah, diberi kenikmatan bisa ta'ah, diberi kenikmatan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak terasa Ramadan sudah berlalu daripada kita. Maka dari itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah, dikarenakan kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa, dikarenakan kita sudah selesai melaksanakan salat tarawih sebulan penuh, tilawatul Quran, iktikaf, dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, itu semua dapat kita lakukan berkat taufik hidayah dari Allah, berkat maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa taufik hidayah dari Allah, tanpa maunah pertolongan dan kemudahan dari Allah, tak satu pun di antara kita yang mampu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula fi tarkil ma'asi, tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat. Wala quwata fi taatillah, tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat kepada Allah illa billah, ai bi aunillah, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, sempurnakan ibadah puasamu sebulan penuh. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan bertakbirlah kepada Allah, besarkan nama Allah yang telah memberi hidayah kepada kalian. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita, hendaknya kita besarkan nama Allah, bukan besarkan diri kita. Besarkan nama Allah, bukan besarkan ibadah kita. Besarkan nama Allah, bukan besarkan ketaatan kita. Besarkan nama Allah yang telah memberi taufik hidayah kepada kita. Ingat, jangan kita angku, sombong dan ujub, merasa sudah ibadah dan lupa kalau itu semua nikmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga taufik hidayah, maunah,
kemampuan untuk ibadah terus menerus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita. Amin, Allahumma amin. Ayol ibadah rahimakumullah. Dan di bulan Syawal ini setiap kita berjumpa dengan saudara muslim kita saling mengucapkan tahniah. Apa itu tahniah? Tahniah adalah ucapan selamat, yang mana ucapan selamat ini diperbolehkan baik oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah maupun oleh ulama salafi wahabi. Itu juga membolehkan ucapan tahniah, yang mana ucapan tahniah ini terkadang kita ucapkan ketika kita mendapat nikmat atau ketika kita terhindar dari musibah, yang mana yang sudah menjadi tradisi di saat bulan Syawal. Ketika kita berjumpa dengan sesama kita akan mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Ini adalah tahniah, ucapan selamat, dan juga berisi doa, yang mana ini semua adalah sangat baik dan sangat bagus. Dan perlu diluruskan, ucapan minal aidin wal faizin ini bukan artinya mohon maaf lahir dan batin. Ini sudah menyebar di pemahaman masyarakat, mengira bahwasanya minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin. Bukan. Ini adalah ungkapan doa, yang mana ungkapan lengkapnya adalah ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga aku dan kalian termasuk orang-orang yang minal aidin, kembali suci bersih daripada dosa, wal faizin, sukses masuk ke dalam surga. Minal aidin, suci bersih daripada dosa. Ini adalah harapan, ini adalah doa. Mengapa kita berharap minal aidin, termasuk orang-orang yang kembali suci bersih dari dosa? Sebagaimana janji Nabi besar Muhammad, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan qiyam Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan alhamdulillah, puasa Ramadan sudah kita kerjakan. Maka dari itu, selesai Ramadan kita saling mendoakan semoga kita semua termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Wal faizin, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang sukses. Siapa orang yang sukses? Orang yang sukses menurut Al-Quran adalah faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang benar-benar sukses. Semoga kita semua, aku dan kalian, termasuk orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Amin, Allahumma amin. Dan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, yang mana ucapan ini sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari bisyarhi Sahihil Bukhari, wal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, para sahabat-sahabat Nabi ketika bulan Syawal berjumpa dengan sahabat yang lainnya saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima ibadahku dan ibadah kalian. Jadi kita saling mendoakan semoga puasa kita, tarawih kita, tilawatul Quran kita, sedekah kita, iktikaf kita, semua ketaatan kita di bulan suci Ramadan diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita saling mendoakan, baru kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kita saling memaafkan, karena sebagus apapun ibadah kita, sehebat apapun ketaatan kita, meskipun setiap malam kita sholat 1000 rakaat, setiap hari khatmul Quran, setiap bulan umrah, setiap tahun haji, namun
kita tidak tegur sapa dengan tetangga kita, kita putus tali silaturahim dengan keluarga kita, maka surga bukan tempat tinggal kita. Qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan tali silaturahim itu dilaknat oleh Allah meskipun wafat di tengah-tengah Ka'bah. Maka dari itu kecerdasan dari ulama-ulama kita, setelah Ramadan dibuatlah halal bil halal. Mengapa? Dikarenakan banyak di antara kita yang sholatnya rajin ke masjid, akan tapi tetap bermusuhan dengan tetangga dan saudaranya. Maka itu dibuatlah halal bil halal agar saling memaafkan. Karena ibadah kita bukan hanya hablum minallah, akan tapi juga hablum minan nas. Jadi minal aidin wal faizin dan seterusnya, ini adalah ucapan tahniah, ucapan selamat dikarenakan sudah beribadah sebulan penuh di bulan Ramadan. Adapun bagi orang-orang yang tidak puasa di bulan suci Ramadan, dia tidak ibadah di bulan Ramadan, justru dia bermaksiat kepada Allah. Di siang hari Ramadan dia merokok, di siang hari Ramadan tanpa malu dia makan dan minum, seakan-akan dia bukan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka tidak pantas diucapkan tahniah, tidak pantas diucapkan minal aidin wal faizin, karena dia tidak ibadah, karena dia tidak berbuat taat. Akan tapi yang layak adalah bukan ucapan tahniah, akan tapi ucapan bela sungkawa, dikarenakan mereka semua adalah orang-orang yang tertimpa musibah, tidak mendapat taufik hidayah ibadah, tidak mendapat taufik hidayah ketaatan. Di saat orang-orang bertakarub kepada Allah, justru dia bermaksiat. Di saat orang-orang mendekatkan diri kepada Allah, justru dia terus menerus dalam kelalaiannya. Di saat orang-orang selesai Ramadan mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan, mendapatkan ampunan, mendapatkan itqum minan nar, dia tetap tidak ibadah. Maka ucapan yang pantas bukan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, bukan. Dia tidak ibadah, bagaimana mungkin dosa-dosanya diampuni? Dia tidak taubat, bagaimana mungkin kesalahan-kesalahannya dihapus? Dia tidak berbuat taat, apa yang akan diterima oleh Allah? Maka bukan minal aidin wal faizin, akan tapi ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau masih hidup tapi hatimu mati, kau masih hidup tapi pikiranmu mati, kau masih hidup akan tapi kau bagaikan orang yang sudah mati. Tidak ibadah kepada Allah, tidak berbuat taat kepada Allah, tidak peduli terhadap janji-janji dari Allah, dan tidak peduli terhadap ancaman-ancaman neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atas kematian hati Anda, atas kematian pikiran Anda, atas hilangnya iman Islam Anda, na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ayyuhal ibadah rahimakumullah, ingat, Ramadan ini bukanlah goyah, bukanlah puncak atau garis finish dari ibadah kita, dalam arti selesai Ramadan berarti selesai ibadah kita, selesai Ramadan berarti selesai tugas kita taat kepada Allah. Tidak, Ramadan bukanlah goyah, akan tapi Ramadan hanyalah wasilah, hanyalah pelantara agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga orang yang hanya rajin di bulan Ramadan, di luar Ramadan kembali malas. Ada yang hanya ke masjid di bulan Ramadan saja, selesai Ramadan selesai ke masjidnya, selesai tilawatul Qur'annya, selesai ketaatannya, seakan-akan pahala hanya ada di bulan Ramadan. Ingat, barang siapa yang menyembah Ramadan, Ramadan sudah berlalu. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah Zat Al-Baqi, Zat Al-Hayy, Allah Zat yang maha hidup, Allah Zat yang maha kekal, yang terus menerus ada baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Terus meneruslah taat, terus meneruslah ibadah, terus meneruslah berbuat baik, karena yang memberi pahala di bulan Ramadan
Ramadan, tetap memberi pahala di luar Ramadan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu hingga datang al-yakin ay al-maut, hingga datang kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Kita semua bisa meneruskan semangat Ramadan. Kita bisa mempraktekkan pelajaran-pelajaran Ramadan untuk 11 bulan ke depan, untuk sepanjang hidup kita, sehingga kita semua mendapat rahmat, mendapat keberkahan, mendapat ampunan. Semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa berbuat taat, dan kita minta kepada Allah saudara kita, tetangga kita, kawan-kawan kita yang belum sholat, yang belum ke masjid, semoga diberikan taufik hidayah bisa sholat, semoga diberikan taufik hidayah bisa ke masjid, semoga diberikan taufik hidayah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua berkumpul bukan hanya di dunia tapi juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr.